Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Terus itu kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu yang kedua. Roy Suryo baiknya dia menganalisa bokep aja kaliannya, ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar menganalisa bokep nih gimana. Jadi harus dimaksudkan. Nyanyi mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Fafa maksulin saja. Roy Suryo mengatakan siap untuk diperiksa oleh Barreskrim Polri dalam kasus Fufu Fafa. Roy Suryo dilaporkan ke polisi oleh organisasi yang menamakan diri Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata Jokowi. Ini kayak semacam dendam ya, semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek dalam tanda kutip lah, kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu, nyatanya wapres. Masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ada informasi menarik ya, yang jarang sekali disorot oleh publik ya, bahwa dari mana Roy Suryo mendapatkan gelar pakar telematika. Padahal saat kuliah dia bukan lulusan jurusan IT, melainkan lulusan ilmu komunikasi ya, dan melanjutkan S2-nya di jurusan Magister Kesehatan. Tidak ada hubungannya sama sekali ya dengan dunia IT. Dan kok bisa dijuluki pakar IT? Itu yang harus kita pertanyakan bersama ya. Irma Suryani Caniago pun dalam podcast di kanal YouTube Sulvan Lindan ya, terheran-heran mengapa Roy Suryo mendapat gelar pakar telematika ya. Seharusnya Roy Suryo malu ya mengaku sebagai pakar telematika. Dia seolah-olah mempermalukan dirinya sendiri di depan publik ya. Oke, tanpa lama basa-basi ya, mari kita simak saja video berikut ini. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri, padahal saya S1-nya saja Teknik Elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad, karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Iya, kalau iya. secara teknikal mungkin tidak ya kan. Iya. Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya. TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Baru saya setahun itu baru main TikTok pengikutnya ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Wow, ya. gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh Roy Suryo keluar, mereka selalu teriak panci mana panci gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya, apa kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya, terusan panci mana panci gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah. Orang ini masih hidup toh, kirain udah 40 harian. Setelah lama tenggelam, ternyata Roy Suryo muncul lagi ya, karena ada duitnya gitu kan. Dulu Roy Suryo ini juga mengatakan bahwa di video Gisel itu 99,9% itu bukan Gisel. Dan buktinya apa? Itu emang Gisel, dan Gisel klarifikasi sendiri. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh bin norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Fufu Fafa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran di masa lalu, dan disebut juga menyerang Pak Prabowo dan termasuk juga Om Dewan. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, meskipun ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan akun tersebut di masa lalu adalah sikap yang historis atau mengabaikan fakta-fakta sejarah.
ya, sejak 2019 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi. Ya, sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali, pastilah maksudnya sangat buruk, yaitu mengadu domba bangsa ini. Kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas dan tidak bisa lagi diadu domba. Ayo kita bersatu, maju ke depan, kita move on, ya, kita song-song Indonesia emas bersama-sama. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia yang menggantikan Andi Malarangeng ini memang sering mendapatkan perhatian karena kontroversi yang diciptakannya. Berikut ini beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo salah lirik lagu Indonesia Raya. Pada Agustus 2013, Roy Suryo menonton pertandingan di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta. Namun, saat itu suasana di dalam stadion sempat terjadi kericuhan. Untuk menenangkan suasana, ia mengajak supporter menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, tidak disangka, Roy Suryo yang saat itu menjabat sebagai Menpora salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lirik yang seharusnya "Di sanalah aku berdiri" dilantunkan menjadi "Di sanalah tanah airku". Atas kejadian itu, ia mendapat berbagai komentar dari netizen. Sindir pawang hujan. Di akun sosial media Twitternya, Roy Suryo ikut mengomentari aksi pawang hujan di gelaran MotoGP, yakni Rara Istiarti Wulandari yang sedang melakukan ritual untuk menghentikan hujan. Mantan Menpora ini ikut nimbrung dengan menuliskan cuitan yang berisi, "Ini juga lucu, lebih dirasakan rakyat. Diminta kembalikan aset negara." Buntut dari kasus belanja perabotan rumah tangga oleh Kemenpora, Roy Suryo disuruh mengembalikan aset negara sebanyak 3.226 barang. Sejak kejadian itu pula, Roy Suryo disuruh mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Salah naik pesawat. Roy Suryo pernah salah naik pesawat, lantaran ia salah melihat jadwal. Dari seharusnya berangkat jam 06.15 waktu Indonesia Barat, namun ia berangkat pada pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Kesalahan Roy Suryo menaiki pesawat itu membuat kegaduhan para penumpang pesawat Lion Air saat itu. Pakar telematika yang diragukan. Ruby Z Alamsyah menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Roy Suryo menjadi seorang pakar telematika. Keraguan tersebut disampaikan oleh Ruby Z Alamsyah yang merupakan digital forensik analis atas kesaksiannya pada sidang kasus Marcella Zalianty dan Ananda. Ruby mengatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki standar operasional sebagai seorang ahli telematika. Menurutnya, hasil analisis Roy Suryo tidak valid dan tidak berkualitas untuk dijadikan barang bukti dalam kasus Ananda Mikola. Kelebihan bagasi kabin. Selain pernah salah naik pesawat, ternyata Roy Suryo juga pernah melakukan pelanggaran aturan muatan bagasi kabin pada saat ingin melakukan penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2013. Roy Suryo membawa 6 tas ke kabin pesawat, padahal aturannya hanya boleh membawa 2 tas. Tak terima julukan Dewa Panci. 2 orang buzzer yakni Kuntadi dan Mas Zoprai dilaporkan oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Hal ini karena Roy Suryo tidak diterima dirinya dijuluki sebagai Dewa Panci. Dirinya merasa telah difitnah oleh 2 orang buzzer tersebut. Potongan video kemenang. Pada Februari 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi lantaran telah memotong video Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qounas yang menjelaskan mengenai volume toa masjid. Akibat perbuatannya itu, mantan Menpora ini dilaporkan ke pihak berwajib oleh beberapa elemen masyarakat atas tuduhan membuat kegaduhan di masyarakat. Penistaan agama. Kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah dirinya terjerat kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha atas unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diunggahnya melalui sosial media pribadi miliknya. Roy Suryo baiknya dia menganalisa bokep aja, pengaliannya, ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep ini gimana. Jawabannya Bang gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokepnya sama Pak Ganjar.